Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang daftar kata dan n-gram. Ya. Sebelum kita mulai ke pokok pembahasannya, ada satu kuis kecil terlebih dahulu. Kuisnya adalah kata apa yang frekuensinya paling tinggi atau paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Ya, jadi kata yang berfrekuensi paling tinggi dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi saya kasih pilihan. Misalnya pilihan pertama adalah the, kasih hurufnya the. Kemudian pilihan kedua adalah grammar. Pilihan ketiga adalah of. Pilihan keempat adalah do atau does. Pilihan kelima adalah is, am, atau are. Ya, jadi silahkan Anda pikirkan dulu mana kira-kira dari 5 kata ini dalam bahasa Inggris ya yang frekuensinya paling tinggi. Oke, kalau sudah nanti di salah satu video pembahasan akan ada jawabannya ya, bisa di video ini, bisa juga di video selanjutnya. Baik, saya sekarang akan membahas struktur ya pembahasan sesi kita kali ini. Jadi nanti kita akan membahas daftar kata ya, melihat bagaimana daftar kata itu diperoleh ya, apa saja isinya. Kemudian kita akan menghubungkan aplikasi dari penggunaan daftar kata ini ke bidang leksikografi. Jadi kita akan melihat bagaimana entry kamus, contoh, dan maknanya ini bisa dikompilasi ya menggunakan bantuan daftar kata dan korpus nantinya. Lalu pada bagian selanjutnya kita akan membahas ya. Jadi tadi pertama kita bahas daftar kata, kemudian bagaimana hubungannya dengan entry kamus, contoh, dan maknanya ya, bidang leksikografi. Kita juga akan selanjutnya membahas bagaimana daftar kata itu diolah ya. Jadi karena daftar kata ini kalau boleh saya analogikan ini masih bahan mentah. Untuk bisa digunakan secara praktis, kita perlu melakukan pengolahan lebih lanjut. Nah, contoh aplikasi ya yang menggunakan daftar kata itu akan kita bahas selanjutnya ya. Ada 3 aplikasi. Yang pertama profil teks, yang kedua pemeriksa ejaan, dan yang ketiga adalah pemeriksa tata bahasa. Ya, jadi ada banyak sebetulnya aplikasinya, saya akan bahas 3 saja. Profil teks ini secara singkat adalah aplikasi yang bisa melakukan profiling pada suatu teks ya. Misalnya kita bisa mengamati berapa kata sih yang sulit di sini ya, berapa kata yang mudah dan sebagainya dan sebagainya. Pemeriksa ejaan ya kita sudah mungkin sudah menggunakan juga ya. Misalnya ada kata yang salah ketik kemudian di komputer kita ada semacam garis gitu di bawahnya yang menunjukkan bahwa oh ini kata ini salah tulis begitu atau typo. Selanjutnya aplikasinya adalah pemeriksa tata bahasa. Nah, ini nanti kita akan melihat hasil pengolahan daftar kata, tapi yang berupa n-gram. Jadi n-gram ini bisa kita sebut rantai kata lah. Jadi kalau daftar kata itu hanya satu kata saja untuk setiap barisnya, tapi nanti n-gram ini dia terdiri dari beberapa kata. Gitu. Nah, semua ini akan kita bahas di video-video selanjutnya. Jadi untuk video ini cukup saja sebagai pembuka ya. Sampai jumpa di pembahasan yang lebih detail di video-video selanjutnya. Terima kasih.